Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita hari-hari ini kita memerlukan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah blessing night. Kita akan sama-sama berdoa, kita mau memuji Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami tenang di dalam Engkau. Kami beroleh kekuatan hanya di dalam Engkau, Yesus, nama di atas segala nama. Kami datang Tuhan dengan hati yang rindu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Engkau telah memikat hatiku.
Tuhan, harapanku, sumber kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sembah Tuhan kita. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, Yesus yang kami sembah. Takkan habis kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Takkan habis kebaikan-Mu. Syukur bagi-Mu, Allah yang kami sembah. Kami naikkan syukur bagi Rajaku. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hati kami penuh dengan pujian Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Mari katakan tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah.
selamanya kau ku sembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu takkan pernah habis dalam kehidupan kami. Selamanya Engkau Tuhanku, selamanya Engkau Raja di atas segala raja. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, semua berkata amin. Shalom, kita bersama-sama akan mendengarkan pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Ibadah raya online pada hari Minggu jam 8 pagi dan jam 2 siang, jemaat dapat mengakses lewat channel YouTube KAB di link yang kami bagikan. Setelah kita mengikuti ibadah raya online pada hari Minggu, kita dapat mengikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 siang dan pada jam 6 sore. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android dan iOS, Apple atau laptop. Saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memberikan persembahan ini ya Bapa. Kami mau memberikan dengan rasa syukur, dengan sukacita yang penuh di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA di nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR barcode di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman KAB News. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan. Sebelum kita memulai untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami dapat berdiri, sampai hari ini kami dapat menyembah-Mu, sampai hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran-Mu, firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati setiap kami semua, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu juga Tuhan akan menegur, akan memperkuat, akan membuat setiap mereka menjadi bertumbuh dewasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semua sehat dan antusias selalu di dalam Tuhan, amin. Nah, saya akan lanjutkan khotbah saya minggu lalu di Blessing Night mengenai value dari GBI Keluarga Allah Blessing yang pertama, yaitu family, ya, yaitu rumah tangga. Kenapa tema ini saya angkat Bapak Ibu? Karena Kompas.com, Lucy Jun, manajer pencatatan pernikahan di Dachau, Provinsi Sichuan, menceritakan ada 300 pasangan yang hendak bercerai sejak 24 Februari. Otoritas meyakini meningkatkan perceraian di Cina bisa jadi disebabkan fakta mereka terlalu lama bersama-sama selama karantina dalam virus corona. Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa dulu di saat kita pacaran kalau nggak ketemu nggak enak. Tapi setelah menikah justru ketemu terus akan membuat pertengkaran. Nah berarti ada yang salah. Nah Amsal 24 ayat 3-4 saya review sejenak. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah bahasa Indonesia sehari-harinya jauh lebih luar biasa mengatakan seperti ini. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Sekali lagi, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Meskipun ini adalah rumah tangga, tetap harus dibangun. Dan saya ada quotes bagus Bapak Ibu, segala sesuatu yang dibiarkan saja akan menjadi rusak. Sekali lagi, segala sesuatu yang dibiarkan saja akan menjadi rusak. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya barang elektronik seperti handphone,
seperti komputer. Lalu Bapak Ibu tidak dipakai selama bertahun-tahun. Meskipun masih segel, meskipun masih baru, tapi kalau itu dibiarkan saja akan menjadi rusak. Ya, Bapak Ibu punya sepeda, ya sepeda itu Bapak Ibu taruh gudang. Ya, setelah ditaruh gudang bertahun demi tahun tidak pernah dipakai, sama dengan mobil yang tidak pernah dipakai, sepeda motor yang tidak pernah dipakai akan rusak. Karena itu segala sesuatu yang dibiarkan akan menjadi rusak. Nah, rumah tangga yang dibiarkan saja, pokoknya jalan saja, pokoknya going saja, pokoknya hari demi hari saja, percayalah akan rusak. Karena itu rumah tangga harus dibangun. Banyak orang setelah menikah menyematkan cincin pernikahan ke suami atau ke istrinya, dia udah tidak melakukan apapun. Ya pokoknya jalan aja, udah terserah jalan. Dan lama kelamaan apabila tidak dibangun maka akan rusak. Karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, rumah tangga dibangun bukan dengan cinta. Nah, dunia mengajarkan bahwa rumah tangga harus dibangun dengan cinta. Cinta sangat penting, tapi firman Allah mencatat bahwa rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Hikmat tentang cinta dan pengertian tentang cinta. Karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, bahwa keluarga itu saya ibaratkan seperti bola kaca. Ya, kalau sudah jatuh maka akan pecah. Kalau sudah pecah susah untuk dikembalikan lagi. Meskipun sudah bisa kembali, percayalah bahwa goresan itu ada. Ya, kalau memang bisa kembali, goresan itu ada. Apakah bisa dipulihkan? Bisa, karena kasih karunia Tuhan. Tetapi yuk kita jaga bola kaca ini baik-baik. Berbeda dengan pekerjaan, berbeda dengan ekonomi. Karena ekonomi adalah bola karet. Di saat jatuh, percayalah tidak akan sampai tergeletak. Akan mantul kembali. Bahkan semakin keras jatuh, mantulnya akan semakin tinggi. Semakin keras jatuh, mantulnya akan semakin tinggi. Beda juga dengan yang namanya kesehatan. Kesehatan sama seperti bola kaca. Sekali jatuh, untuk memulihkannya sangat susah. Nah, saya akan masuk Bapak Ibu dan Tuhan 6 poin, 3 sudah saya bahas di Blessing Night minggu lalu. Yang pertama adalah faith atau iman. Ya, percayalah bahwa kita memiliki keluarga, yaitu kita harus menjadi teladan Kristus. Kita harus membawa suasana surga itu ke dalam rumah kita. Bukan hanya itu, kita harus menaruh iman kita kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak memuridkan anak-anak kita, maka dunia akan memuridkan anak-anak kita. Nah, saya ada quotes bagus, apabila kita tidak mendidik dan mengenalkan Kristus dalam kehidupan anak-anak, maka dunia akan mendidik anakmu untuk tidak mengenal Kristus. Anak-anak adalah tanggung jawab kita, anak-anak adalah titipan dari Tuhan untuk kita kelola, untuk kita bangun. Ya, yang kedua yaitu acceptance atau penerimaan. Landasan keluarga yang bahagia adalah penerimaan. Ada quotes bagus, family is the place where acceptance and validation are most needed, but often the hardest to find. Keluarga adalah tempat di mana penerimaan dan pengakuan adalah hal yang paling dibutuhkan. Tetapi itu adalah hal yang paling susah untuk didapatkan. Bill Carbon. Karena itu Bapak Ibu, di keluarga apapun yang anak lakukan, apapun yang suami lakukan, apapun yang istri lakukan, kita harus menerima apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Kalau kita mau menerima dia apa adanya, maka di situ ada penerimaan. Di mana ada penerimaan, di situ ada pemulihan. Lalu yang ketiga setelah F yaitu faith, A yaitu acceptance, M yaitu maturity, yaitu kedewasaan. Ya, rumah adalah tempat yang paling sempurna untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Nah, sekarang saya masuk Bapak Ibu. Poin berikutnya yaitu poin keempat. Landasan keluarga yang bahagia yang keempat adalah intim. Sama-sama katakan intim. Sekali lagi sama-sama katakan intim. Nah Bapak Ibu, intim di sini yang saya maksud yaitu adalah kedekatan dan terhubung sesama keluarga. Ya, intimasi bukan berbicara seberapa sering kita bertemu dengan keluarga kita. Ya, banyak orang berkata, oh saya intim kok dengan anak-anak saya, oh saya intim dengan pasangan saya. Nah, intim yang saya maksud di sini adalah berbicara tentang kedekatan dan terhubung sesama keluarga. Banyak orang dekat ada di rumah, tapi pikiran dan hatinya tidak ada di rumah.
Ada orang yang berkumpul dengan keluarga di meja makan, tapi hati dan pikirannya tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, itu bukan yang namanya intim. Karena intim adalah kedekatan, di mana kita bicara dari hati ke hati. Karena itu saya suka bahwa spend your quality time together. Ya, luangkan waktu kualitas waktu bersama-sama. Bukan bersama keluarga sekaligus, tetapi ke pribadi-pribadi yang ada dalam anggota keluarga. Contoh Bapak Ibu, saya paling sering juga quality time dengan istri saya. Kenapa? Karena itu penting. Ya, karena dengan kesibukan yang ada, kadang istri saya repot, ya kan? Belum anak-anak lagi dan sebagainya, sehingga saya nggak bisa quality time. Nah, saya perlu quality time dengan istri saya. Kadang saya ngajak istri saya, ayo nonton. Kadang saya ngajak jalan-jalan. Dan setiap hari di masa COVID ini, Bapak Ibu, kita stay at home. Semua repot. Saya repot dalam tugas saya, dalam pelayanan, ya kan. Istri saya repot masak, kadang repot ngajari anak. Kita nggak ada waktu. Saya harus buat waktu. Ya, bagaimana caranya? Kadang malam hari Bapak Ibu, sebelum tidur, sebelum ngorok sama-sama Bapak Ibu, saya ngobrol dulu. Saya bercanda dulu, mungkin 1 jam. Meskipun sudah larut malam, meskipun capek, tapi kita harus spend time, quality time. Bukan kepada pasangan kita saja, bukan kepada suami aja, bukan kepada istri saja, tetapi kepada anak saya. Ya, kepada anak-anak kita. Ya, bukan dua-duanya, tapi satu-satu Bapak Ibu. Ya, saya sama Ivon Bapak Ibu, ya kemarin kita main monopoli sama-sama. Ya, kita main monopoli sama-sama sambil bercanda, sambil ngobrol. Saya lempar handphone saya, istri saya lempar handphone saya, kita ngobrol. Brandon main sendiri sana, ya kan? Karena Brandon masih belum bisa main monopoli. Anak saya yang Ivon main monopoli sama saya. Lalu kapan Bapak Ibu? Saya jalan-jalan sama anak saya yang perempuan. Muterin kompleks sambil ngobrol Bapak Ibu. Tanpa ada istri saya, tanpa ada Brandon. Kenapa? Saya sedang membangun keintiman dengan anak saya. Sehingga suatu saat anak saya berani curhat, berani ngobrol dengan saya. Dan saya di saat ngobrol dengan anak saya ngobrol selayaknya teman. Ya, selayaknya sahabat. Saya tidak sedikit-sedikit memerintah, tapi yuk kita ngobrol. Ya, dengan anak saya Brandon. Wah, ini Brandon luar biasa Bapak Ibu. Kadang Brandon naik sepeda Bapak Ibu, saya disuruh lari ngejar dia. Kalau siang-siang berdua dia naik sepeda, bapaknya lari. Ya udah saya lari, saya jogging. Ya kan? Lalu kadang tiba-tiba minta, "Dad, ayo bersihin mobil." Karena anak saya Brandon suka mobil, ya kan? Saya dibantu untuk cuci mobil. Ya, dan jujur di saat anak saya cuci mobil, mobil saya jauh lebih kotor daripada sebelumnya. Ya kan? Tetapi saya mau quality time. Saya ajak dia bermain dan sebagainya. Nah, kadang suatu saat kita kumpul sama-sama, kita bermain bersama-sama. Ya, kadang kalau sebelum COVID ini saya jalan-jalan pergi bersama anak saya. Satu persatu. Kenapa? Untuk membangun yang namanya keintiman. Ya, karena keintiman akan membuat orang merasa aman. Ya, keintiman akan membuat orang merasa aman. Orang yang aman akan merasa apa? Terbuka. Orang yang terbuka akan siap menerima didikan. Sekali lagi saya ulangi. Keintiman akan membuat orang merasa aman. Orang yang aman akan merasa terbuka. Orang yang terbuka akan siap menerima didikan. Nah, banyak orang belum intim sudah mendidik dulu. Perhatikan, belum intim sudah mendidik dulu. Jadinya seperti apa? Jadinya adanya kepahitan. Jadinya apa? Jadinya adanya rasa marah, geram. Loh, apakah saya nggak pernah marahin anak saya? Sering Bapak Ibu. Tetapi sebelum saya memarahin anak saya harus intim dulu. Saya membuat merasa aman dulu bahwa dia baik-baik saja. Dan akhirnya dia belajar sesuatu. Bapak Ibu, kalau mereka nggak siap menerima didikan, satu, berarti anakmu belum terbuka, istrimu belum terbuka, suamimu belum terbuka. Kalau kenapa dia nggak terbuka? Karena dia nggak merasa aman. Kenapa dia nggak merasa aman? Karena dia nggak intim. Karena itu keintiman akan membuat orang merasa aman. Orang yang sudah aman akan merasa terbuka. Orang yang terbuka akan siap menerima didikan. Amsal 22 ayat yang ke-6. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya,
maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Di saat di rumah dia merasa penerimaan, percayalah bahwa di luar dia akan merasa penerimaan. Kalau di rumah dia merasa damai sejahtera, apapun yang terjadi, kalau ada masalah dia akan kembali ke rumah. Banyak orang di saat mengalami masalah, anak yang terutama udah remaja, di saat dia mengalami masalah, dia gak kembali ke rumah. Dia cari alternatif ke lain. Kenapa? Karena gak ada merasa aman di rumah. Karena tidak ada keintiman di rumah. Karena itu ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya. Bagaimana caranya kita mengajar? Dengan kasih, dengan intim. Spend your quality time with your children. Oke, Amsal 13 ayat yang ke-14. Nah ini. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Bukan dihajar setiap saat, tapi menghajar dia pada waktunya. Saya pernah Bapak Ibu, saya marah, saya harus mendisiplin anak saya Ivon. Nah pada saat saya mendisiplin anak saya Ivon, saya marah, nada saya tinggi, ya kan. Lalu anak saya Brandon ketakutan. Lalu saya bilang sama Brandon, ya, Daddy gak marah sama kamu, ya kan. Daddy marahnya sama Cici. Jadi saya bukan terbawa emosi kalau saya marah sama anak saya yang pertama, anak kedua saya marahin juga, istri saya marahin juga, tetangga saya marahin aja, anjing saya marahin. Enggak Bapak Ibu. Kalau saya marah kepada anak saya yang pertama, anak saya yang kedua ya udah gak apa-apa. Tetapi kalau saya marah dengan anak saya yang kedua, ya anak saya yang pertama, ya gak mungkin saya marahin. Karena itu kita harus mengendalikan. Kita boleh marah, tapi kita tetap dalam kendali. Karena itu boleh nggak kita pukul anak? Ada banyak yang mengatakan bahwa tidak boleh dipukul dan sebagainya. Bapak Ibu, ada waktunya kita harus marahin. Ada waktunya kita harus pukul. Ada waktunya kita harus ceples. Tapi dengan kasih. Dan jangan lama-lama setelah dimarahin. Nih ya buat Bapak Ibu semuanya. Kalau suami, papa lagi marah dengan anak, istrinya jangan ngomporin. Ya kan, udah marah lalu istri, iya pak itu lo nakal. Wah papanya tambah muntap, nambah diajar. Ya jangan gitu. Ya istrinya harus diam, lalu istrinya datang kepada anak. Memeluk, ayo kamu minta maaf kepada papa. Sama istri saya pada saat marah dengan anak saya. Wah marah bla 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 bla. Wah marah dan sebagainya, saya diam. Lalu saya datengin anak saya. Ya Me, ayo minta maaf kepada mama. Ya, setelah dia minta maaf, ya jangan egois, gak mau, ya gak usah, dipeluk, ada pengampunan. Dan di situ mereka akan belajar, mereka akan bertumbuh. Ya, Amsal 29 ayat 17 ini banyak sekali Bapak Ibu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Yuk kita baca sama-sama Amsal 29 ayat 17. 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah suami istri bagaimana? Suami istri boleh bertengkar enggak? Saya beritahu suami istri bertengkar silakan Bapak Ibu, karena di situ engkau bisa mengenal satu sama lain. Tetapi yang pertama jangan sampai matahari terbenam. Loh Pak kalau udah malam gimana? Ya jangan lama-lama lah intinya, jangan sebagai patokan matahari Bapak Ibu. Ya, tetapi saya mau beritahu, jangan di depan anak-anakmu. Ya, jangan ucapkan kata-kata kotor. Ya, jangan ucapkan kata-kata yang menyakiti. Research mengatakan bahwa kenapa suami istri bercerai karena kata-kata cerai, bukan karena pertengkaran. Karena ada satu yang mancing, ya udah kita cerai aja, baru cerai. Tapi kalau nggak ada yang mengatakan cerai, nggak ada yang cerai. Pertengkar ya bertengkar, selesai ya selesai Bapak Ibu. Ya, karena itu di saat engkau emosi, engkau marah, tetaplah engkau mengendalikan pikiran dan hatimu. Ya, sehingga engkau dapat belajar dan engkau dapat membangun rumah tangga ini. Ya, in family, ya Dieter F. Uchtdorf mengatakan, in family relationship, love is really spelled T-I-M-E atau time. Ya, dalam hubungan keluarga, cinta itu dibacanya bukan cinta, tetapi waktu. Ya. Jadi waktu adalah di mana engkau bisa membagikan cinta atau kasih kepada keluargamu. Yang belajar sesuatu katakan yes, yang belajar sesuatu katakan haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang kedua,
Ya, kita udah belajar 4 huruf. Yang kelima yaitu kata L. Landasan keluarga yang bahagia adalah laughter atau tertawa. Ya, family, the ones you live with, love with and love. Ya, keluarga adalah tempat engkau hidup di dalamnya, tertawa di dalamnya, dan engkau memiliki kasih. Kenapa tertawa ini penting? Karena saya melihat bahwa rumah tangga akhir-akhir ini suami jarang yang tertawa. Ya, bukan tertawa yang terpaksa, tapi tertawa yang lepas, tertawa yang benar-benar dari hati. Tertawa untuk anakmu, tertawa untuk istrimu, dan tertawa untuk dirimu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, yuk kita, dan tertawa ini berhubungan dengan keintiman, dengan penerimaan. Di saat engkau menerima seseorang, engkau intim dengan seseorang, engkau bisa bercanda dengan orang itu. Amsal 23 ayat 24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Ya, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Karena itu love di sini, yuk Bapak Ibu spend waktu untuk bercanda dengan keluarga. Guyon, ya bahasa Jawanya guyon. Saya setiap ketemu dengan papa saya, ya meskipun kita udah beda rumah, ketemu dengan papa saya Bapak Ibu, ya selain kita bicara mengenai pelayanan, tapi kita selalu bercanda, kita selalu bergurau. Saya selalu guyon, kenapa? Karena saya merasa penerimaan. Ya, saya merasa intim dengan papa saya. Ya, bercanda masalah apa? Masalah apapun. Jujur Bapak Ibu, masalah kopi pun bisa buat jadi bahan tertawaan. Kita tertawa sama-sama, kita bercanda sama-sama. Kenapa? Karena ada keintiman Bapak Ibu. Ya, the family who love together, ya keluarga yang tertawa bersama-sama akan stay together, akan bertahan bersama. Jadi di saat menghadapi masalah COVID-19 ini Bapak Ibu, kita semua mengalami masalah. Bukan berarti saya nggak ada masalah, saya pun ada masalah. Anak saya sekolah di rumah, saya nggak tahu kenapa anak saya sekolah di rumah kalau ujian malas-malasan. Saya tegur Bapak Ibu, saya marahi, saya kasih konsekuensi. Kamu kalau ulangan sekali lagi kamu dapat nilai 7, kamu nggak boleh mainan. Ya, saya harus kamu seperti itu. Kenapa? Karena saya mau anak saya menjadi garam dan terang. Ya, tetapi saya bercanda Bapak Ibu. Ya, bagiku tidak ada, 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayo Bapak Ibu, saya mau dorong Bapak Ibu. Spend waktu. Ya, taruh imanmu, tularkan imanmu kepada anak-anakmu. Lalu terima sama anak-anakmu, bukan hanya terima biasa, tapi engkau harus intim dengan dia. Ya, jadilah pribadi yang dewasa, lalu engkau tertawa bersama-sama dengan dia. Engkau intim bersama-sama dengan dia. Di sana akan ada keterbukaan, di sana akan ada didikan, di sana akan ada pemulihan. Nah, saya tahu Bapak Ibu rindu liburan bersama-sama dengan keluarga. Hari-hari ini, minggu depan tepatnya kita udah libur panjang sebenarnya. Ya, udah long weekend, biasanya ada yang ke Bali, ada yang ke luar negeri, bahkan ada yang ke Malang. Tetapi hari-hari ini kita nggak bisa. Ya, banyak orang yang merindukan liburan. Nah, saya mau tanya, liburan itu untuk apa? Untuk refreshing Pak. Tapi inti kebenarannya, liburan itu untuk apa? Untuk supaya kita bisa tertawa bersama-sama, bisa senang-senang bersama siapa? Keluarga. Karena itu ada quote bagus Bapak Ibu, bahwa laughter is an instant vacation. Bahwa tertawa adalah liburan secara instan. Milton Berle. Jadi saat Bapak Ibu tertawa, otomatis Bapak Ibu merasa seperti liburan. Oh enggak Pak, saya kan tertawanya di dapur Pak, itu liburan Bapak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu, kalau engkau liburan kemanapun engkau berada di seluruh dunia, kalau engkau enggak tertawa, engkau tidak sukacita, itu bukan liburan namanya. Tapi di saat engkau dimanapun engkau bisa tertawa dengan keluargamu, engkau bisa lepas sukacita, itu liburan. Ya, ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk liburan ke luar negeri, ya ke luar kota ataupun ke luar pulau Bapak Ibu. Ya, tetapi mereka bisa tertawa bahagia. Bukankah itu liburan yang luar biasa? Karena itu liburan, tertawa adalah instan, adalah liburan yang secara instan. Nah Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, Bapak Ibu harus share,
harus memiliki hubungan intim bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan suami. Ingat bahwa rumah tangga itu harus dibangun. Rumah tangga tidak bisa dibiarkan saja. Segala sesuatu yang dibiarkan akan menjadi rusak. Ya, termasuk dengan rumah tangga, termasuk dengan pelayanan. Kenapa saya aktif meskipun saya bawa firman, saya aktif bikin PowerPoint seperti sekarang ini. Bukan karena saya nganggur Bapak Ibu, ya, tapi saya nggak mau touch saya yang biasanya saya lakukan berkurang. Ya, kemarin saya sharing di ibadah raya Minggu bahwa this is a new normal. New normal itu apa Bapak Ibu? Bahwa ini udah menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Kita di rumah, kita tidur, ya, lalu kita kerja di rumah, ya, kita minggu udah nggak ke gereja, kita lihat YouTube. Ini udah new normal karena udah 3 bulan. Tetapi kalau new normal ini nanti pandemi ini udah selesai, kita kembali aktif akan mengalami depresi lagi. Kenapa? Karena perubahan terjadi lagi. Saya nggak tahu seberapa banyak dari Bapak Ibu yang pada saat new normal ini, masa COVID ini, satu, tidurnya terlalu subuh. Ya, waduh udah gak jam 12 lagi, udah jam 2 pagi, jam 3 pagi baru tidur. Setelah itu apa? Bangunnya subuh juga, jam 12 siang atau jam 2 siang. Ya, anak saya pertama kali liburan bangunnya bisa sampai jam 1 siang. Tidur dari jam 11 malam sampai jam 1 siang. Ya, tidurnya hampir 12 jam, luar biasa Bapak Ibu. Ya, udah lebih ya? Jam 11 siang sampai jam 12, jam 11 malam sampai jam 12 siang. Tidurnya 13 jam. Waduh Bapak Ibu, towo Bapak Ibu. Tetapi suatu saat dia sekolah dan dipaksa untuk bangun jam 7 pagi, rewel lagi. Betul nggak? Ya, nah karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ibadah, ya, kalau seandainya ibadahnya di gereja GBI Keluarga Allah Blessing jam 8, setel YouTube jam 8 on time. Ya, budayakan on time itu terus ada karena on time itu karakter. Ya, jam 10 baru buka YouTube untuk melihat ibadah. Ya, kadang kan enggak, kan di YouTube aman. Kan tayangnya jam berapa? Jam 8 udah tayang, nanti kita lihatnya jam 10 malam. Jangan Bapak Ibu, tetap. Kenapa? Karena supaya kebiasaan itu tetap terjadi dalam kehidupan. Ya, karena itu Bapak Ibu, this is a new normal. Bapak Ibu tetap harus beraktivitas seperti semula. Bapak Ibu tetap harus melakukan yang olahraga. Pak, gym tutup, saya olahraga di rumah Bapak Ibu. Galon saya angkat, ya kan, kursi saya angkat, meja saya angkat, bahkan istri saya angkat Bapak Ibu. Semua saya angkat, ya kan. Kenapa Bapak Ibu bilang Tuhan? Karena saya mau olahraga, saya mau tetap fit. Ya, makan, kalau bisa makan sehat. Ya, yang biasanya mandi, nah kali ini beda Bapak Ibu. Yang biasanya mandi 1 hari sekali, ya, yuk mandi sekarang 3 kali sehari. Bukan 3 hari sekali ya Bapak Ibu, 3 kali sehari. Ya, supaya apa? Supaya itu menjadi kebiasaan dan terus maju. Nah setelah new normal ini, pertanyaan saya pada saat hari Minggu adalah, nanti setelah selesai COVID ini, kita jadi apa di luar? Apakah kita jadi lebih maju atau justru ada pengurangan, ada kemunduran? Ya, Bapak Ibu renungkan Bapak Ibu. Keluarga Anda bagaimana? Apakah keluarga Anda jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat, jauh lebih bertumbuh, atau jauh lebih mundur? Ya, atau jauh lebih malas-malasan? Bukankah kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya, yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yuk yang terakhir. Ya, landasan keluarga yang bahagia. Ya, saya akan coba review yang pertama, F yaitu faith, A yaitu acceptance, M yaitu maturity, ya, lalu I intimacy, ya, lalu L yaitu love atau tertawa, dan yang terakhir yaitu Y yaitu you, sama-sama katakan you atau kamu. Ya, landasan keluarga yang bahagia adalah kamu. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini ayat setiap pernikahan pasti dibacakan. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, pada saat saya membaca ini biasa saja. Tetapi kalau kita mendalami baik-baik, saya sempat berpikir bahwa di rumah pun saya masih 2. Ya, ada saya, ada istri saya, ya kan? Berarti kan masih 2, belum menjadi 1. Apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Nah, saya mendapatkan berkat Bapak Ibu pada
khotbahnya Gilbert Lumoindong. Nah, Bapak Ibu pasti tahu, dia mengatakan bahwa 2 menjadi 1 itu apa? Bahwa setengah istri, setengah suami. Maksudnya apa? Kadang hobi kita, kebiasaan kita, keinginan kita nggak bisa berikan langsung kepada keluarga kita. Harus ada yang dikorbankan. Mungkin kesenangan kita harus kita korbankan. Untuk apa? Untuk kesenangan suami. Ya, kesenangan suami harus kita korbankan untuk apa? Untuk kesenangan istri. Tidak bisa pokoknya ini aku maunya kayak gini. Tidak bisa Bapak Ibu. Ya, 2 menjadi 1, artinya setengah suami, setengah istri menjadi 1, karena itu jadi 1. Ya, kalau memang yang suka hobinya main golf, mungkin karena keluarga tidak bisa sering main golf, ya harus bayar harga Bapak Ibu. Ya, saya hobi, misalnya saya hobi untuk main basket Bapak Ibu. Saya sangat hobi main basket. Ya dulu SMP, SMA saya main basket. Ya, tetapi karena saya udah menikah ya saya nggak pernah main basket sudah. Saya ganti yang lain yang tidak mengganggu. Apa? Saya nge-gym Bapak Ibu. Ya, saya ganti yang lain yang tidak mengganggu. Nah, istri saya mungkin punya hobi yang lain, mungkin punya kebiasaan yang lain. Nah, saya harus dibuang. Untuk apa? Untuk melayani. Karena itu yang penting adalah kamu, bukan aku. Nah, banyak orang keluarga itu aku. Ya, sering nggak kalau kita bertengkar selalu bilang, kamu ini kok nggak pernah ngerti aku sih. Ya, kan? Orang yang minta dimengerti biasanya orang yang nggak pengertian Bapak Ibu. Ya, kamu itu nggak pernah ngerti aku, kamu nggak paham sih sampai aku, kamu nggak ngerti maksudku. Lah Bapak Ibu nggak ngomong gimana cara ngerti. Nah Bapak Ibu, kenapa yang 2 menjadi 1? Karena kamu. Yuk, jangan utamakan diri sendiri, tapi utamakan kamu. Saya sebagai orang tua, saya dan istri saya Bapak Ibu ya, saya punya 2 anak, Yvonne dan Brandon. Ya, Yvonne dan Brandon Bapak Ibu, kalau kita punya berkat lebih ya, justru yang terpenting adalah anak kita. Ya, yang terpenting adalah anak kita. Papa mamanya nggak beli baju nggak apa-apa, papa mamanya makan tahu tempe nggak apa-apa. Yang penting anak kita dapat makan enak. Nah seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk anak-anak kita. Nah kalau suami istri ada sesuatu, saya pribadi ya kan, kalau saya makan, istri saya kadang kan di rumah sekarang masak. Ya kan, nah masaknya kadang ayamnya cuma 1, itu buat saya Bapak Ibu. Nah karena saya nggak mau makan ayamnya, saya makan tahunya aja, ayamnya saya kasihkan istri saya. Istri saya ngomel, kok ayamnya nggak dimakan? Gitu ya. Saya bilang, kan mending kamu dulu yang makan. Nah suami yang keren itu kayak gini Bapak Ibu, ya kan? Ya, karena apa Bapak Ibu? Ya kita harus melayani satu sama lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saya yakin Bapak Ibu sering di gereja mengatakan, ayo kita jangkau jiwa, kita perhatikan. Kayak kita perhatikan orang lain, kita care terhadap orang lain. Sebelum engkau care kepada orang lain, yuk care kepada suami atau istrimu atau anak-anakmu terlebih dahulu. Nah kalau Bapak Ibu yang melihat video ini adalah anak, entah itu remaja, perhatikan orang tuamu. Ya, belikan sesuatu untuk orang tuamu. Belikan apa? Enggak tahu, enggak usah. Kalau memang Anda enggak punya uang, enggak bisa belikan apa-apa, at least engkau bisa ngobrol. Engkau bisa bercanda dengan orang tuamu. Kenapa Bapak Ibu? Karena engkau harus perhatikan orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, engkau bisa perhatikan orang lain. Kejadian 2 ayat 24, inilah akhir dari firman saya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga mereka akan menjadi satu daging. Nah ini saya ada gambar bagus Bapak Ibu bisa pelajari dalam Genesis, dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya, this is why a man. Kenapa dikatakan a man? Karena simbol dari kedewasaan. A man, ya live, meninggalkan. Ada sebuah transisi. Sekali lagi tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Kalau memang ada satu yang kekal dalam dunia ini, yang itu namanya perubahan. Ya, this is why a man leave his father and mother. Kenapa ada kata father and mother? Di sana adalah model dari sebuah keluarga yang komplit atau yang bahagia. And become attached to his wife. Attached mengatakan a new family to his wife. Complement. Ya, Bapak Ibu bisa capture ini sekarang Bapak Ibu, ini bagus. And they become, proses untuk bertumbuh, untuk saling percaya, one flesh, yaitu deep intimacy between
to people. 6 hal ini Bapak Ibu untuk memiliki keluarga yang berbahagia. 1, tularkan iman. Ya, berikan, ajarkan imanmu, iman Kristus Yesus kepada anak-anakmu. Bawalah suasana surga ke dalam rumahmu. Yang kedua yaitu penerimaan. Mungkin anakmu punya hobi yang beda. Mungkin istrimu punya hobi yang beda. Mungkin suamimu punya talenta yang beda. Mungkin anakmu satunya punya kebiasaan yang beda. Terima. Sebab di saat engkau menerima dia, mereka akan merasa terbuka. Lalu yang ketiga yaitu maturity, yaitu kedewasaan. Ya, jangan mengharapkan seseorang menjadi dewasa. Dirimulah yang harus menjadi dewasa. Ya, yang keempat yaitu FAML, yaitu yaitu intimacy, yaitu keintiman. Ya, di mana ada keintiman, di situ ada keamanan. Di saat ada keamanan, di situ ada keterbukaan. Di saat ada keterbukaan, di situ ada didikan. Yang kelima adalah love, tertawa. Ya, kau bisa tertawa dengan anakmu, kau butuh liburan, nggak usah jauh-jauh liburan. Di rumahmu pun bisa menjadi liburan. Karena di saat engkau tertawa itulah instant vacation. Dan yang terakhir yaitu you. Ya, jangan tentang diri kita sendiri saja, tetapi tentang suamimu, tentang istrimu, tentang anakmu, bahkan tentang orang tuamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar Tuhan mengenai family, mengenai keluarga Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga adalah inisiatif-Mu Tuhan. Bahwa suami dan istri menjadi satu adalah inisiatif-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau menghendaki bahwa keluarga setiap orang percaya, keluarga jemaat GBI, keluarga Allah Blessing diberkati, memiliki damai sejahtera dan mencerminkan keluarga Kristus yang saling mengasihi, yang penuh hikmat, dan sampai anak cucu kita pun diberkati karena mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Bapak Ibu dan Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah dengan iman percaya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak dan cucumu, diberkatilah suami atau istrimu. Firman Allah berkata bahwa engkau akan menjadi dampak. Firman Allah berkata bahwa engkau akan tetap menjadi terang. Firman Allah berkata bahwa engkau akan menjadi garam. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita dari Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, akan membimbing engkau. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.